Jumpa lagi di Mercy Channel. Pagi ini kita akan masuk ke acara atau program yang kita sudah mulai minggu lalu, yaitu 3M atau 3M. Yes. Mercy Mastermind. Minggu lalu kita mengambil topik yang begitu asik, dan sekarang para leader Mercy sudah masuk dan mulai menikmati topik itu, yaitu new normal. Hari ini lebih asik lagi, kita akan mengulik, kita akan bercerita, mendengarkan apa pendapat top leader kita, yaitu dengan topik attitude dan passion. Attitude itu adalah sikap. Ya, kadang-kadang para pebisnis atau orang-orang yang well educated, orang-orang terdidik menyatakan behavior juga, tingkah laku. Jadi sikap dan tingkah laku ditambah dengan passion atau semangat. Inilah kunci ya untuk menuju sukses. Tetapi kunci ini kan harus kita tahu juga cara makainya. Inilah yang akan kita tanyakan kepada top leader atau owner Mercy, Bapak Saud Selamat Simatupang. Selamat pagi Pak Saud. Pagi, Mr. Lek. Wah, sekalian begini lah. Oke, kita para pemirsa di Mercy Channel ini dan live di Facebook Mercy Nasional pengen tahu nih, karena ini kunci kan, kunci yang bisa menentukan. Jadi tolong dipaparkan bagaimana dampak ya sikap atau attitude ini bagi seseorang pengusaha atau leader untuk mencapai titik puncak dan sukses itu. Ya. Ya. Silakan. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini topiknya seperti kata Mr. Lek itu adalah attitude dan passion, di mana memang ini sangat penting untuk kesuksesan selama yang saya tahu, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang attitude. Menurut penelitian dan banyak orang besar mengatakan bahwa 90% sukses ditentukan oleh sikap yang benar, attitude yang benar. Nah, inilah yang perlu juga kita ketahui dan kita jalankan, bahwa ternyata kalau sikap kita benar, kalau attitude kita benar, maka sukses sudah jalan menuju sukses itu sudah kita udah on the track. Ya, udah Nah, apa sih attitude itu? Kalau saya sederhanakan attitude itu begini. Kalau menurut saya ya, tapi mungkin juga ini menurut bahasa Indonesia juga saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya attitude itu adalah apa yang ingin orang perbuat sama kita, perbuatlah itu sama orang. Oh gitu. Nah, apa yang tidak ingin orang perbuat sama kita, jangan perbuat itu sama orang. Kalau kita nggak mau ditipu, ya jangan tipu, kan gitu. Kalau kita ingin orang semangat, Ya. maka kita semangat. Semangat. Kalau orang ingin membantu kita, maka kita bantu orang. Itulah attitude. Kalau menurut saya sederhananya. Nah, jadi sikap terhadap teman, sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap anak, sikap terhadap uang, sikap attitude. 90% sukses ditentukan oleh sikap yang benar ini. Nah, teman-teman seringkali kenapa orang gagal, kenapa orang lama sukses? Karena dia ingin dihargai tapi nggak menghargai. Dia tahu bahwa sukses itu butuh kerja keras, tapi nggak kerja keras. Kan gitu ceritanya. Nah, inilah makanya hari ini saya bercerita tentang ini kepada teman-teman. Kalau Anda ingin sukses, miliki sikap yang benar. Miliki sikap yang benar bahwa ya dengan sikap yang benar ini, maka Anda sudah on the track menuju sana. Lambat atau cepat itu, yaitu juga kembali kepada Tuhan juga, kepada kita juga gitu ya. Seberapa cepat kita bisa mengembangkan attitude ini gitu. Nah, sikap terhadap pimpinan, sikap terhadap bawahan. Nah, ini kadang-kadang kita banyak juga salah. Kenapa? Makanya
suksesnya lama atau sudah naik turun lagi. Di kurvanya Di kurvanya nggak naik nggak apa, tapi malah cenderung stagnan gitu. Nah, jadi ini yang mau saya katakan sama teman-teman, kalau Anda ingin sukses ya, pengalaman saya berjuang dari mulai ngamen, kuli bangunan di tahun 90-an, kemudian jadi marketing door to door. Tahun 2009 ketemu ya bisnis jaringan, oh ini rupanya jalan menuju menjadi milioner, menjadi orang sukses. 11 tahun saya berjuang di jaringan, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Secara perusahaan sudah ratusan miliar aset, kalau secara pribadi sudah puluhan miliar. Jujur saya katakan memang itu masih kecil, saya tahu itu masih kecil. Tapi itu sudah bagi orang-orang yang triliun-triliunan gitu ya. Tapi bagi saya mantan pengamen Pak, kuli bangunan itu udah sangat lompatan yang sangat besar ya. Selama di Mercy ini lompatan yang sangat besar. Dan teman-teman, satu hal lagi saya mau tekankan, bahwa Mercy ini kita persiapkan sampai puluhan ratusan tahun ke depan, sampai anak cucu. Bukan, kita tidak ada niatan sama sekali bahwa Mercy ini sekedar dapat uang terus tutup gitu. Enggak, ini adalah wadah, ini adalah komunitas di mana kita berproses bersama-sama, menyiapkan berjuang 1-3 tahun, kita akan nikmati sampai anak cucu kita. Seperti itu, Mister. Oke. Saya sedikit ketemu nih, ada satu kata. Ya. Ada tadi kan attitude. Attitude. Itu menentukan orang naik atau turun. Dalam bahasa Inggris juga ada namanya altitude. Altitude itu ibarat pesawat nih. Di 100 lari 100, itu altitude. Kira-kira apa itu? Oh iya. Apa ya? Altitude. Tinggal landas ya. Berarti hampir melejit. Sejalan dengan itu tadi. Sejalan. Jadi kata-kata bahwa dengan sikap yang sama, dengan sikap yang baik, yang benar, maka Anda akan melejit. Itu namanya altitude. That's right. Oke. Saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh seorang motivator besar, namanya Jim Rohn dalam hukum Law of Attraction. Dia mengatakan success is not you pursue but you attract by attraction. Sukses bukan apa yang Anda kejar, tetapi apa yang Anda tarik dengan membuat diri Anda menarik. Berarti kan yang tadi kan, kalau mau dihormati, hormati dong orang tua. Kalau mau disayangi, sayangi dong orang tua. Nah, itulah tentang attitude itu tadi. Oke. Karena kita mengambil 2 topik sebelum kita masuk ke passion atau semangat. Nah, kembali nih, rekan-rekan leader di seluruh Indonesia. Ada tulisan merah, subscribe. Anda subscribe karena kita satu keluarga di Mercy, itu gratis kata Pak Owner. Kemudian ada like, Anda like. Kemudian ada bell, bunyikan belnya supaya setiap informasi dari Mercy Channel direct masuk ke channel Anda, ya. Oke, Pak Saud, kita masuk ke topik kedua, passion ya. Kayaknya kalau saya ngikutin training, saya kan penggila training, dimanapun training Mercy saya hadir. Selalu membicarakan passion. Apa banget nih passion ini sih? Gairah ini kan. Coba diterangkan kepada rekan-rekan kita supaya di era COVID ini, ya, yang lesu-lesu, yang drop, yang survive bisa bergairah. Bicara perusahaan besar, bicara orang-orang besar dalam berbisnis, ini tidak terlepas dari yang namanya passion. Kalau bicara misalnya seorang Warren Buffett yang sudah berusia mungkin udah 100 tahun lah. Saya pernah baca satu buku dan lihat di TV itu bahwa dia mulai berbisnis itu tahun 1946, teman-teman. Tahun 1946. Nah, jadi beliau ini terus berproses, sehingga menjadi seorang pemain saham yang sangat luar biasa. Jadi orang terkaya di dunia. Nah, apa yang disaksikan oleh keluarganya, oleh teman-temannya tentang Warren Buffett? Beliau ini adalah orang yang kehidupannya sehari-hari itu selalu bertanding gitu loh.
bergairah. Oh, dia anggap Nah, pertandingan terus tiap pagi harus tanding. Ya, tiap hari saya harus menang nih. Menang terhadap apa? Dia setiap hari bagi dia adalah pertandingan. Dalam pertandingan dia harus bergairah sehingga dalam kurun waktu berapa ya? 46 ke 2020. Berapa itu? 94 tahun. 94 tahun. 94 tahun. 84 tahun. 84 tahun. Wow. Tetap bisa konsisten. Sampai kalau hari ini. kalau bukan karena gairah nggak mungkin misalnya. Nah, yang kedua apa Steve Jobs. Nah, kalau Steve Jobs ini gue banget. Wah, iya, banget ya. Gue banget. Artinya gini, Steve Jobs yang bos Apple. Yang Apple. Ya. Oh, yang punya Apple. mastermind Steve Woz ya? Yes. Berdua ya? Yes. 2010 Apple ini menjadi perusahaan terbesar omset asetnya dan terbesar omset bahkan keuntungan terbesar di dunia. Nah, beliau katakan rahasia dari karya besar, rahasia dari pekerjaan besar adalah cintai, bergairah dengan apa yang kau kerjakan. Nah, Anda di Mercy saat ini bergairahlah. Saya juga, ya kalau lagi nggak bergairah ya saya masukkan gairah gitu. Iya. Ya karena saya memang menyadari bahwa gairah ini adalah suatu suatu pendongkrak, suatu kunci untuk kita menghasilkan karya-karya besar. Nah, ini yang kadang-kadang juga saya lihat di beberapa orang, kenapa mereka hidupnya flat saja? Karena gairahnya kurang gitu. Saya dulu misalnya, ini saya cerita waktu saya pengen sukses nih. Betul. Waktu SMA kan datang ke Jakarta, ngelamar nggak diterima. Ngelamar 30 perusahaan, nggak ada yang terima. 30 perusahaan. 30 perusahaan. Saya 3 aja mungkin udah hilang gairah. Kalau saya 3 perusahaan 2 diterima. Jadi suatu saat saya diterima di kuli bangunan misalnya. Wah, tapi semangat, gairah, senang. Yes, udah bisa kerja gitu. Oh, ya, bisa kerja. Oh iya. Nah, ternyata begitu kan seminggu sekali itu gajiannya. Seminggu sekali saya dapat gajian. Wow, rasanya senang sekali ya. Saya datang sama adik saya, sama Lina itu. Wah, dengan gagah. Lu butuh apa? Beli buku apa? Jadi gairah. Nah, begitu juga dengan Anda yang nggak mesti harus di Mercy lah. Di mana pun Anda sebagai entrepreneur. Ya, sebagai entrepreneur, kuncinya gairah rupanya. Jadi memang tidak bisa gairah ini terus ada. Ya, kadang-kadang gairahnya dipengaruhi oleh mood. Dipengaruhi oleh keadaan gitu. Nah, tetapi kita kan juga bisa menciptakan gairah ini gitu. Ingat aja hal yang baik yang membuat Anda bergairah sehingga Anda terus jagalah ini terus. Nah, Mercy ini disiapkan seperti itu. Misalnya sudah 4 tahun lebih, kita siapkan Mercy ini sampai ratusan tahun ke depan. Dengan apa? Dengan bergairah selalu. Bergairah selalu. Bergairah terus. Ada kreatif baru, ada inovasi baru. Makanya Mr. Lek juga waktu pertama datang sama sekarang udah lebih muda sekarang kan. Itu pasti karena gairah kan. Karena gairah. Oke. Jadi, terima kasih, sangat menginspirasi ya tentang cerita passion atau gairah ini ya. Kata lain mungkin pernah juga saya dengar itu disebut dengan desire, Desire. burning desire. Yes. Semangat yang membara. Yes. Tidak pernah berhenti. Yes. Oke. Terima kasih. Jadi kita juga berharap dan berdoa Pak Owner Mercy terus memelihara gairah dan semangat itu ya. Sehingga apa yang dicanangkan dengan visi besar Mercy membangun ekonomi rakyat cinta Indonesia bisa tercapai. Yes. Itulah rekan-rekan para pemirsa Mercy Channel ya. Hasil pembicaraan kita pagi ini dengan top leader atau owner Mercy Bapak Saud Selamat Simatupang dan Mr. Lex mengakhiri ya bahwa apabila dikombinasikan ya, yaitu attitude dengan passion ini ya, sikap dengan semangat ini, maka kunci utama menuju sukses itu telah kita pegang. Yes. Ya. Oke. Sebagai akhir, seperti biasa tadi sudah di subscribe, di like, dibunyikan loncengnya. Silakan teman-teman sekalian di share ya ke seluruh
mitra, relasi, teman-teman kita di Nusantara dan seluruh dunia. Yes. Sekian mungkin perbincangan kita pagi ini di Mercy Mastermind. Sampai Apa kabar? luar biasa. Mercy. Yes, mantap. Sampai jumpa di puncak Sukses.